Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di dalam sesi Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca Efesus 6 hingga Filipi 1. Sebelum kita memulai pembacaan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada setiap kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh mengerjakan aktivitas kami, terlebih saat ini Tuhan kami meluangkan waktu kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, 2 pasal kembali ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menenangi hati pikiran kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Efesus 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Filipi 1. Salam. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab pada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini aku akan men-sharingkan mungkin dari Efesus 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20, yaitu tentang perlengkapan rohani. Di sini
Pada ayat yang 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana nih caranya supaya kita kuat di dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa Tuhan saja? Nah, di ayat setelahnya, ayat 11 mulai dinyatakan, ternyata ada perlengkapan senjata Allah, supaya kita bertahan melawan tipu muslihat iblis, supaya kita bisa dimampukan untuk melawan penguasa-penguasa, bahkan roh jahat di udara. Maka dinyatakan di dalam perikop ini bahwa supaya kita kuat, kita harus mengambil atau mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau mengenakan atau mengambil tuh sebenarnya berarti kan perlengkapan senjata Allah itu udah ada gitu ya. Jadi kita tinggal, ayo nih alatnya udah ada, tinggal kita gunakan gitu. Nah, jadi di sini dia diingatkan baik adanya misalnya berikat pinggang kebenaran, harus juga berbaju jirahkan keadilan, berkasut kerelaan, nah, seterusnya hingga juga ada kata pengeselamatan dan pedang roh firman Allah. Jadi di sini aku mau ingatkan bahwa kita semua harus tetap senantiasa kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan sebenarnya telah memberikan, eee, apa ya, kayak alatnya gitu. Tetapi kita sebagai pribadi-pribadi yang punya free will juga, kita harus mengambil, harus mengenakan perlengkapan senjata Allah itu supaya kita juga dapat melawan musuh-musuh kita di dunia ini, tentunya dengan kuasa Tuhan saja. Mari kita semua tetap berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk ayat emasnya, aku akan bacakan, yaitu dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup sesi Reading Bible Time pada malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pembacaan firman yang boleh kami baca. Biarlah Tuhan Engkau ingatkan kami semua Tuhan, untuk kami senantiasa kuat di dalam Engkau dan biarlah Tuhan sumber kekuatan kami hanya daripada-Mu saja. Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang mengarahkan kami melalui Roh Kudus-Mu yang Kau taruh di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Engkau yang selalu ada Tuhan dan biarlah kami juga Tuhan senantiasa boleh connect dengan-Mu untuk setiap apa yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan sesi Reading Bible Time pada malam hari ini. Diingatkan kembali bagi setiap kita untuk boleh ikut sesi Reading Bible Time pada setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 20.00 WIB atau 21.00 WITA. Untuk informasi selanjutnya bisa kunjungi kami melalui Instagram ataupun melalui nomor WA. Untuk nomor WA di 087 780 494 771. Sekali lagi 087 780 494 771. Atau dapat menghubungi kami di Instagram melalui @gbi_dwelling atau satu lagi ada di @dwelling_youth, di mana Dwelling Youth Community merupakan yang mewadahi untuk sesi Reading Bible Time ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.